Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pasar modal syariah. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Dhani Khairuddin, yang kedua Pancer Budi Santoso, dan yang ketiga Adi Purwanto. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tanggal 3 Juli tahun 1997, yaitu diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Yang kedua, tanggal 3 Juli tahun 2000. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dana mereka secara syariah. Yang ketiga, pada tanggal 18 April tahun 2001. Untuk pertama kali, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 DSN MUI angka Romawi 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang keempat, pada tanggal 14 Maret tahun 2003. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI pada tanggal 14 Maret tahun 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Yang kelima, tanggal 23 November tahun 2006. Pada tanggal 23 November tahun 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan untuk penerbitan efek syariah di pasar modal. Yang keenam, tanggal 26 Agustus tahun 2008. Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Yang ketujuh, pada tanggal 30 Juni tahun 2009. Pada tanggal 30 Juni tahun 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9 Romawi A13 tentang penerbitan efek syariah dan II K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Gambaran pasar modal syariah di Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam meluncurkan prinsip pasar modal syariah di Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Maret tahun 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI. Maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus mengalami peningkatan. Harus dipahami bahwa di tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang signifikan. Hal-hal yang dianggap bisa mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia antara lain, yang pertama, perkembangan jenis instrumen pasar modal syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN MUI. Yang kedua, perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah dan perkembangan kelembagaan dan memantau macam dan transaksi pasar modal syariah termasuk Bapepam syariah. Yang keempat, lembaga pemeringkat efek syariah dan Dewan Pengawas Islamic Market Index. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator, diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta Islamic Index JII. 6. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI berkaitan dengan industri pasar modal sebagai berikut. Yang pertama, nomor 5 DSN MUI angka 4 Romawi tahun 2000 tentang jual beli saham. Yang kedua, nomor 20 DSN MUI
angka 9 Romawi tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang ketiga, nomor 32 DSN MUI 9 Romawi tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang keempat, nomor 33 DSN MUI angka 9 Romawi 2002 tentang obligasi syariah Modharabah. Yang kelima, nomor 40 DSN MUI 9 Romawi 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keenam, nomor 41 DSN MUI angka 3 Romawi 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Saham syariah. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Seperti yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Yang keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten yaitu: yang pertama, memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. Yang kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%. Yang ketiga, memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Yang keempat, memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Selanjutnya kita akan membahas daftar saham syariah di tahun 2017. Untuk yang pertama, memiliki kode AALI, nama saham Astra Agro Lestari Tbk. Yang kedua adalah ADHI, nama saham Adikarya Persero Tbk. Yang ketiga adalah Adro, nama saham Adaro Energi Tbk. Yang keempat, Akra, AKR Korporindo Tbk. Yang kelima, ANTM, Aneka Tambang Persero Tbk. Yang keenam, ASII, Astra Internasional Tbk. Yang ketujuh, BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Yang kedelapan, ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang kesembilan, INCO, nama saham Vale Indonesia Tbk. Yang ke-10, INDF, Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ke-11, INTP, Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Yang ke-12, KLBF, Kalbe Farma Tbk. Yang ke-13, LPKR, Lipo Karawaci Tbk. Yang ke-14, LPPF, Matahari Department Store Tbk. Yang ke-15, LSIP, PP London Sumatera Indonesia Tbk. Untuk yang nomor 16 memiliki kode MIKA, nama saham Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Yang nomor 17, MYRX, nama saham Hanson International Tbk. 18, Pegas, Perusahaan Gas Nasional Negara Persero Tbk. Yang ke-19, PTBA, Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk. Yang ke-20, PTPP, nama saham PP Persero Tbk. Yang ke-21, Pewon, Pakuwon Jati Tbk. 22, Silo, Siloam International Hospitals Tbk. 23, SMGR, Semen Indonesia Persero Tbk. Yang ke-24,
SMRA Summarecon Agung Tbk. Yang ke-25 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Yang ke-26 TLKM Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Yang ke-27 UNTR United Tractors Tbk. Yang ke-28 UNVR Unilever Indonesia Terbuka Tbk. Yang ke-29 WIKA Wijaya Karya Persero Tbk. Yang ke-30 WSKT Waskita Karya Persero Tbk. Selanjutnya adalah obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Syarat untuk menerbitkan obligasi syariah: yang pertama, aktivitas utama; yang kedua, peringkat investment grade; yang ketiga, keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII. Yang selanjutnya adalah di Indonesia itu memiliki dua skema obligasi syariah, yaitu yang pertama, obligasi syariah mudharabah. Obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Yang kedua, obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon bersifat tetap dan bisa diketahui diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Daftar obligasi syariah tahun 2017. Yang pertama, nama sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2015 seri A. Struktur akad ijarah. Nama penerbit efek PT Indosat Tbk. Tanggal efektif 4 Desember tahun 2014. Tanggal jatuh tempo tanggal 8 Desember tahun 2022. Nilai nominal 65 miliar rupiah. Yang nomor 2, sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2015 seri B. Struktur akad ijarah. Nama penerbit efek PT Indosat Tbk. Tanggal efektif 4 Desember tahun 2014. Tanggal jatuh tempo 8 Desember tahun 2025. Nilai nominal 41 miliar rupiah. Yang ketiga, sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2015 seri B. Struktur akad ijarah. Nama penerbit efek PT XL Axiata Tbk. Tanggal efektif 23 November tahun 2015. Tanggal jatuh tempo tanggal 2 Desember tahun 2018. Nilai nominal 258 miliar rupiah. Yang keempat, suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2015 seri C. Struktur akad ijarah. Nama penerbit efek PT XL Axiata Tbk. Tanggal efektif 23 November tahun 2015. Tanggal jatuh tempo tanggal 2 Desember tahun 2020. Nilai nominal 323 miliar rupiah. Yang kelima, suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2015 seri D. Struktur akad ijarah. Nama penerbit PT XL Axiata Tbk. Tanggal efektif 23 November tahun 2015. Tanggal jatuh tempo tanggal 2 Desember tahun 2022. Nilai nominal 425 miliar rupiah. Yang keenam, suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 1 tahun 2015 seri B. Struktur akad ijarah. Nama penerbit PT Indosat Tbk. Tanggal efektif 4 Desember tahun 2014. Tanggal jatuh tempo 2 Desember tahun 2019. Nilai nominal 76 miliar rupiah. Yang ketujuh,
Suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2015 seri C, struktur akad ijarah, nama penerbit PT Indosat Tbk, tanggal efektif 4 Desember tahun 2014, tanggal jatuh tempo 4 Juni tahun 2020, nilai nominal 67 miliar rupiah. Yang ke-8, suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2015 seri D, struktur akad ijarah, nama penerbit efek PT Indosat Tbk, tanggal efektif 4 Desember tahun 2014, tanggal jatuh tempo 4 Desember tahun 2022, nilai nominal 43 miliar rupiah. Yang ke-9, suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2015 seri E, struktur akad ijarah, nama penerbit efek PT Indosat Tbk, tanggal efektif tanggal 4 Desember tahun 2014, tanggal jatuh tempo tanggal 4 Juni tahun 2025, nilai nominal 175 miliar rupiah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya Pancer Budi Santoso. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari Mas Dani ya. Jadi di sini di slide 11 kita akan melihat obligasi dari pasar modal syariah. Seperti bisa kita lihat sampai nanti slide ke 15. Nah, jadi saya tidak usah menyebutkan satu persatu, langsung aja kita ke slide 16 yaitu tentang reksadana syariah. Jadi, reksadana syariah merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh dana atau portofolio ke dalam instrumen syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Metode pendapatan reksadana saham syariah dihitung berdasarkan konsep dan mekanisme syariah, di mana dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung gahara seperti naisya, penawaran palsu yang lebih dikenal dengan istilah short sale dalam pasar saham. Seperti kita lihat ada bagannya di sini. Dana nasabah masuk diinvestasikan secara kolektif. Setelah itu bisa diakumulasi ditambah jika untung atau akumulasi dikurangi jika rugi. Selanjutnya, ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengukur kinerja reksadana saham syariah, yaitu yang pertama, tingkat hasil atau rate of return yang diperoleh atau lebih besar dari tingkat hasil portofolio, return portofolio tertentu dengan risiko yang sama atau lebih kecil dari tingkat risiko pasar atau market risk. Yang kedua, melakukan diversifikasi sehingga dapat resiko yang sistematis yang diukur dengan menghitung korelasi antara tingkat reksadana saham syariah dengan hasil reksadana saham syariah dengan tingkat hasil portofolio pasar. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya berkembang dan tidak berkurang adalah 1. Total hasil investasi. 2. Hasil pertandingan nilai kenaikan nilai aktiva bersih atau NAB per unit saham, penyertaan dalam satu periode dengan NAB pasar saham atau pernyataan pada awal pernyataan. Yang C, perkembangan NAB. Yang D, perkembangan NAB dan tata cara penghitungan besarnya NAB harus dipantau terus. Yang E, menerus yang dimuat di media massa sehingga memudahkan masyarakat dalam membandingkan kinerja produk. Yang selanjutnya, laporan periodik seperti bisa dilihat teman-teman ya, ini adalah daftar reksadana syariah di tahun 2017. Ini ada 40 reksadana dari masing-masing bank, bisa dilihat sama teman-teman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi Purwanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Purwanto dari kelompok 11.
presentasi dari teman saya mengenai daftar reksadana syariah tahun 2017, yaitu Mandiri Protected Dynamic Syariah seri 3, dan selanjutnya Sam Syariah Equity Fund Lautan Dana Saham Syariah, yang ketiga Insik Syariah Brimbang, yang selanjutnya BNI AM Dana Lancar Syariah Mandiri Investasi Fakultas Syariah, Boso Syariah Quality Fund Afris Equity Amar Syariah, Afris Balance Amar Syariah, Sukor Invest Syariah Equity Fund, Pacific Balance Syariah, Mega Asset Medani Syariah, Jim Prinsip Balance Growth Syariah, Insik Tropeteksi Syariah 2, Jim Principal Islamic Suku 3 Syariah, Dana Reksa Syariah Saham, APM Syariah Petas. Dan selanjutnya reksadana nomor 61 terproteksi Mandiri Syariah seri 12, Simas Syariah Berkembang, BNI AM Dana Pasar Uang Syariah Amerta Pratama Syariah Imbang Bahana Liquid Syariah, Bahana Ikon Syariah, Mandiri Kapital Syariah, Mega Dana Kas Syariah, Pacific Saham Syariah, Maybank GMT Syariah Money Market Fund, Premier Fixed Incomi Syariah, Samsuku Syariah Berkembang terproteksi Mandiri Syariah seri 23, Bahana Sukuk Syariah, PNM Pasar Uang Syariah, Mkop Barokah Syariah. Selanjutnya nomor 79 Sukorinvest Syariah Saham Dinamis Trimegah Pundika Syariah, Ensik Money Syariah, Maybank Syariah Equit Fund, dan BNI Dana Saham Syariah Saham terproteksi Jim Prinsip Syariah, Manulif Saham Syariah Asia Pasifik Dolar Amerika Serikat, BNP Paribas Cakra Syariah USD, Schroder Global Syariah Operating Fund USD, Maybank Asia Equity Syariah USD, MNC Dana Syariah Barokah, Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity SDA Fund. Dan selanjutnya Indosuria Pasar Uang Syariah, Asia Raya Syariah Faktis Berimbang, dan selanjutnya reksadana syariah terproteksi Mandiri Syariah seri 56, Bahana Syariah Global Emerging USD Majoris Sukuk Negara 2016, dan selanjutnya Mandiri Global Syariah Equity Dolar, Cipta Nusantara Syariah Berimbang, Kam Kapital Syariah, Lautan Dana Proteksi Dinamis Syariah 1, Oso Kelebas Syariah Sukuk, Maybank Sukuk Syariah, BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardani, PNM Sukuk Negara Syariah, dan selanjutnya reksadana nomor 10008 BNI sampai dengan AM Proteksi Syariah Kinanti, Saham NCM Syariah, Bahana Mes Syariah Fund, Treasure Saham Berkah Syariah, Corvina Equity Syariah, MNC Dana Syariah Equities 2, Maybank Dana Equity Syariah, Spring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, Pacific Saham Syariah 2, Syariah Afris Suku Income Fund, Ensik Simas Asna Pendapat Tetap Syariah Asna. Reksadana selanjutnya
Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah, Trimegah Syariah Saham Prima, MNC Dana Syariah Terproteksi, dan Syariah Majoris Saham Syariah, Syariah Pratama Pendapatan Tetap Syariah, Propera Syariah Saham, Cimniaga Principal Sukuk Syariah, Maybank Syariah Money Market Fund 2, Gap Syariah Equity Fund, Trimegah Kas Syariah, Trimegah Kas Syariah 2, Archipelago Sukuk Syariah 1, Mega Aset Multisek Syariah, dan Aberdeen Syariah Proteksi Insad 1, Mega Aset Pendapatan Tetap Syariah. Dan selanjutnya reksadana nomor 136. Berikut ini Kapital Syariah Equity, Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang, Corvina Investi Saham Syariah, Jim Principal Islamic Sukuk 3 Syariah, Syariah Terproteksi PNM Investasi 8, Lautan Dana Proteksi Dinamis Syariah 2, MAM Dana Pembimbang Syariah, Spring Syariah Fixed Income Amanah, Indosuria Happy Equities Global Syariah USD, Simas Syariah Kombinasi, Pinaxle Indonesia Syariah Equity Fund, Manulfil Syariah Sukuk Indonesia. Terima kasih buat presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.